Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Indah Sari Siregar dengan NIM 12010825708. Saya mahasiswi semester 2 Unsus Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Nuardi SPD MED. Selamat menyaksikan teman-teman. Dalam video ini saya akan membahas tentang peran agama dan Pancasila dalam membangun masyarakat yang demokratis. Setiap negara harus mempunyai dasar negara. Dasar negara merupakan pondasi dari bangunan negara. Kuatnya pondasi negara akan menguatkan berdirinya negara itu. Kerapuhan fundamen suatu negara berakibat lemahnya negara tersebut. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila sering disebut sebagai dasar falsafah dan juga diartikan sebagai ideologi negara. Bangsa Indonesia menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, merupakan pula kepribadian bangsa yang juga memiliki keselarasan dengan nilai agama. Oleh karena itu, pembinaan kehidupan manusia Indonesia sebagai suatu bangsa yang demokratis harus secara konsisten diarahkan pada sikap atau tingkah laku dan kegiatan yang mencerminkan perwujudan ideologi bangsa. Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal. Ciri demokrasi Pancasila adalah pemerintah dijalankan berdasar konstitusi, adanya pemilu secara berkesinambungan, adanya peran kelompok kepentingan, adanya penghargaan atas HAM, serta perlindungan hak minoritas. Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Yang paling baik akan diterima bukan berdasarkan suara terbanyak. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasar konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan Undang-Undang 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang 1945. Ada beberapa demokrasi dalam beragama. Yang pertama, Islam inklusif pluralis merupakan sebuah pandangan yang mengajarkan tentang sikap terbuka, mengakui adanya lebih dari satu agama yang mempunyai eksistensi hidup berdampingan, saling bekerja sama dan saling berinteraksi antara penganut satu agama dengan penganut agama lainnya. Yang kedua, sikap terbuka dan dampak pada relasi sosial yang bersifat sehat dan harmonis antar sesama warga masyarakat. Konsep inklusif pluralis yang dilandasi toleransi ini tidak berarti bahwa semua agama dipandang sama. Sikap toleran hanyalah suatu sikap penghormatan akan kebebasan dan hak setiap orang untuk beragama. Perbedaan beragama tidak boleh menjadi penghalang dalam upaya saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama. Yang ketiga, konsep inklusi pluralisme agama sejak awal sudah ada dalam agama Islam. Ia merupakan bagian prinsip dasar dari agama Islam itu sendiri. Agama Islam sebagai agama yang mengemban misi rahmatan lil alamin memandang inklusif, pluralisme atau keragaman dalam beragama merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diterima oleh semua umat manusia. Karena pluralisme adalah bagian dari otoritas Allah ataupun sunnatullah yang dapat dibantah oleh manusia. Dan yang keempat adalah inklusi pluralis agama dapat terjaga dan terpelihara dengan baik apabila pemahaman agama yang cerdas dimiliki oleh setiap pemeluk agama. Antar umat beragama perlu membangun dialog dan berkomunikasi yang intens untuk menjalin hubungan persaudaraan yang baik sesama umat beragama. Sekian dari saya, jika ada yang salah saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.